Yogyakarta tahun 2009 menyambut Genta dengan udara panas khasnya dan hiruk-pikuk kota pelajar yang tak pernah tidur. Sebagai mahasiswa baru dari luar pulau, Genta membawa segudang mimpi dan harapan, namun juga kantong yang tak terlalu tebal. Prioritas utamanya saat itu adalah menemukan tempat tinggal yang layak namun terjangkau, sebuah kos-kosan yang bisa menjadi basisnya selama menimba ilmu. Ia membayangkan kamar sederhana yang nyaman, cukup untuk beristirahat dan belajar. Namun, kenyataan tak semudah bayangan. Pencarian kos di sekitar area kampus favorit ternyata menjadi perjuangan tersendiri. Setiap gang ia masuki, setiap pintu ia ketuk, jawabannya hampir selalu sama, penuh atau harga sewanya melambung tinggi di luar jangkauannya. Rasa lelah mulai menjalari kakinya yang terus melangkah di bawah terik matahari Jogja. Keputusasaan mulai membayangi semangat awalnya yang membara. Hari-hari berlalu, tabungannya semakin menipis, sementara tekanan untuk segera mendapatkan tempat tinggal semakin besar. Genta mulai menjelajahi area yang sedikit lebih jauh dari pusat keramaian kampus, berharap menemukan permata tersembunyi. Ia bertanya ke sana kemari, dari warung makan hingga pos satpam, namun hasilnya nihil. Bayangan harus tidur di masjid kampus atau menumpang sementara di tempat kenalan yang belum terlalu akrab mulai menghantuinya. Di tengah keputusasaan itulah, Genta merasa Jogja yang ramah mulai menunjukkan sisi lainnya yang lebih keras. Ia merindukan rumah, merindukan kemudahan yang dulu ia nikmati. Tapi ia tahu, ia harus bertahan. Dengan sisa tenaga dan harapan yang tinggal seuprit, ia terus berjalan, menyusuri jalanan dan gang-gang yang belum pernah ia lewati sebelumnya, berharap keajaiban kecil akan datang menyelamatkannya dari ketidakpastian ini. Sore itu, setelah seharian berkeliling tanpa hasil yang memuaskan, Genta merasa kakinya sudah seperti tak bertulang. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah gang sempit yang tampak lebih teduh dan sepi dibandingkan jalan utama. Pepohonan rindang di kiri kanan gang menciptakan suasana yang agak berbeda, lebih tenang namun juga menyimpan aura misterius yang samar. Udara terasa sedikit lebih dingin di sini. Saat itulah matanya menangkap sebuah plang kayu sederhana yang tergantung di pagar sebuah rumah tua berlantai 2, terima kos Putri Putra. Rumah itu sendiri tampak terawat seadanya, ket temboknya sedikit kusam, namun halamannya bersih dengan beberapa tanaman pot yang tertata rapi. Ada perasaan campur aduk dalam diri Genta, harapan karena akhirnya menemukan potensi tempat tinggal, namun juga sedikit keraguan karena suasana rumah yang terasa begitu sunyi dan agak dingin. Dengan langkah ragu, Genta mendorong pintu pagar yang ternyata tidak terkunci dan melangkah masuk ke halaman. Ia mengetuk pintu utama beberapa kali. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini sedikit lebih keras. Setelah beberapa saat menunggu dalam keheningan yang terasa janggal, pintu itu akhirnya terbuka perlahan, menampakkan sosok seorang wanita tua yang berdiri di ambang pintu. Wanita itu, yang kemudian Genta kenal sebagai Bu Nur, berperawakan kecil, rambutnya disanggul rapi meskipun sudah memutih, dan mengenakan kain batik serta kebaya sederhana. Wajahnya tampak pucat pasi di bawah cahaya sore yang mulai redup, namun senyum tipis tersungging di bibirnya. Tatapan matanya teduh, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan di dalamnya, sesuatu yang membuat Genta merasa sedikit merinding tanpa alasan yang jelas. "Cari kos ya, Mas?" sapanya dengan suara lembut yang nyaris seperti bisikan. Pertanyaan Bu Nur yang lembut memecah keheningan dan sedikit banyak meredakan ketegangan Genta. Ia mengangguk, menjelaskan keperluannya mencari kamar kos dengan anggaran terbatas. Bu Nur mendengarkan dengan saksama, senyum tipis tak lepas dari bibirnya. Kemudian, tanpa banyak basa-basi, ia mengajak Genta masuk untuk melihat kamar yang masih tersedia di lantai atas. Rumah itu dari dalam terasa lebih luas namun juga lebih gelap dari perkiraan Genta. Perabotannya bergaya lama, terawat namun jelas menunjukkan usia. Udara di dalam terasa lembab dan dingin, kontras dengan panas di luar. Genta mengikuti Bu Nur menaiki tangga kayu yang sedikit berderit di setiap pijakan. Kamar yang ditunjukkan cukup standar, tempat tidur kayu, lemari pakaian,
dan meja belajar kecil. Cukup bersih, meskipun ada aroma apek samar yang menguar. Bagaimana, Mas? Cocok? Tanya Bu Nur lagi, suaranya tetap lembut. Genta sebenarnya masih merasakan sedikit kejanggalan dengan suasana rumah itu, tapi ia mencoba menepisnya. Ia bertanya tentang fasilitas lain seperti kamar mandi dan dapur, yang ternyata juga tersedia untuk digunakan bersama. Lalu, pertanyaan kunci pun ia ajukan, untuk harga sewanya per bulan berapa, Bu? Jawaban Bu Nur membuat Genta terperangah. Harga yang disebutkan jauh di bawah rata-rata harga kos di area tersebut, bahkan bisa dibilang sangat murah untuk kamar dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari kampusnya. Genta sampai meminta Bu Nur mengulanginya, khawatir ia salah dengar. Tapi tidak, harga itu benar adanya. Seketika, segala keraguan Genta yang tadi sempat muncul seolah lenyap tertutup oleh kelegaan luar biasa. Ini adalah jawaban dari doanya selama berhari-hari. Tanpa pikir panjang lagi, didorong oleh kelelahan dan kebutuhan mendesak, Genta langsung menyatakan setuju untuk menyewa kamar itu. Genta segera memindahkan barang-barangnya yang tak seberapa ke kamar barunya di kosan Bu Nur. Hari-hari pertama terasa penuh kelegaan. Ia akhirnya punya tempat untuk pulang setelah seharian kuliah dan beraktivitas. Kamar itu, meski sederhana dan beraroma sedikit aneh pada awalnya, perlahan menjadi ruang pribadinya. Ia menata buku-bukunya, memasang beberapa poster, mencoba membuatnya terasa lebih hidup. Bu Nur sendiri adalah sosok pemilik kos yang tidak banyak ikut campur. Ia ramah jika disapa, kadang menawarkan Genta segelas teh hangat di pagi hari atau sekadar bertanya tentang kuliahnya. Namun, interaksi mereka lebih sering singkat dan seperlunya. Bu Nur lebih banyak menghabiskan waktu di ruangannya sendiri di lantai bawah, atau kadang Genta melihatnya duduk termenung di teras belakang. Namun, seiring berjalannya waktu, Genta mulai merasakan kejanggalan yang sulit diabaikan. Keanehan pertama adalah kesunyian kosan itu. Meskipun pelang di depan menyebutkan Putri Putra, Genta sama sekali tidak pernah melihat atau mendengar keberadaan penghuni kos lain. Ia pernah mencoba bertanya kepada Bu Nur, yang hanya menjawab samar bahwa penghuni lain jarang di rumah atau punya jadwal yang berbeda. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Genta. Selain itu, suasana rumah, terutama saat malam tiba, terasa semakin berbeda. Lorong di lantai atas sering terasa sangat dingin, bahkan ketika cuaca Jogja sedang panas. Keheningan malam kadang terasa begitu pekat, seolah menekan gendang telinga. Genta mulai merasa tidak nyaman sendirian di kamarnya, ada perasaan seperti sedang diawasi, meskipun ia selalu berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaannya saja akibat kelelahan atau suasana rumah tua. Perasaan tidak nyaman yang awalnya samar perlahan berubah menjadi gangguan yang lebih nyata dan mengganggu ketenangan Genta. Dimulai dari suara-suara aneh yang muncul di keheningan malam. Awalnya hanya suara ketukan pelan di dinding kamarnya, yang ia abaikan sebagai suara tikus atau cicak. Namun, suara itu semakin sering terdengar, terkadang seperti suara cakaran halus di pintu kayu kamarnya. Tak lama kemudian, suara lain mulai menyusul. Genta sering mendengar suara langkah kaki samar di lorong lantai atas, padahal ia yakin betul hanya ia penghuni di lantai itu. Kadang terdengar seperti langkah kaki orang berjalan mondar-mandir, kadang seperti langkah kaki anak kecil berlarian. Yang paling membuatnya merinding adalah ketika ia mendengar suara bisikan lirih dari balik pintu, memanggil namanya atau hanya sekadar desahan pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Selain gangguan suara, indera penciumannya juga mulai terusik. Bau-bau aneh seringkali muncul dan menghilang secara tiba-tiba di dalam kamarnya atau di lorong. Kadang tercium bau wangi bunga melati yang sangat kuat, jenis wangi yang sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus dalam kepercayaan lokal. Di lain waktu, justru bau anyir atau bau seperti kain lap basah yang apek menyengat hidungnya, membuatnya mual. Ia mencoba mencari sumber bau tersebut, namun tidak pernah menemukannya. Gangguan-gangguan ini, meskipun masih tergolong halus, mulai menggerogoti ketenangan Genta. Tidurnya menjadi tidak nyenyak,
Ia sering terbangun di tengah malam karena suara aneh atau perasaan tidak enak. Ia mulai merasa takut berada di kamarnya sendirian, terutama setelah matahari terbenam. Namun, ia masih mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya imajinasinya atau stres adaptasi di tempat baru. Seiring dengan meningkatnya gangguan gaib, sosok Bu Nur, sang pemilik kos, juga terasa semakin ganjil dan misterius di mata Genta. Keramahannya yang dulu terasa menenangkan kini mulai menyimpan nuansa yang berbeda, ada sesuatu yang dingin dan tak terjangkau di balik senyum tipisnya. Interaksi mereka menjadi semakin jarang dan aneh. Genta memperhatikan bahwa Bu Nur seringkali muncul dan menghilang tanpa suara. Kadang ia sedang berjalan di lorong, tiba-tiba Bu Nur sudah berdiri di ujung lorong memperhatikannya dengan tatapan kosong. Di lain waktu, Genta merasa yakin Bu Nur sedang berada di dapur, namun ketika ia memeriksanya, dapur itu kosong melompong. Keberadaannya menjadi sulit diprediksi, seolah ia bisa berada di mana saja atau tidak di mana-mana sama sekali. Tatapan mata Bu Nur juga kadang membuat Genta bergidik. Seringkali, saat mereka berpapasan atau berbicara singkat, Genta merasa tatapan mata Bu Nur tidak fokus, seperti menembus dirinya atau melihat sesuatu di belakangnya. Wajahnya yang pucat kadang terlihat semakin pasi, terutama di bawah cahaya lampu yang redup di malam hari. Ada kalanya Genta merasa penampilan Bu Nur sedikit berubah, kadang terlihat jauh lebih tua dan renta dari biasanya, di lain waktu tampak lebih segar namun dengan aura dingin yang lebih kuat. Pernah suatu malam, Genta pulang agak larut. Saat memasuki halaman, ia melihat siluet Bu Nur sedang duduk di kursi goyang di teras depan dalam kegelapan. Ketika Genta menyapa, sosok itu hanya diam tak bergerak. Merasa aneh, Genta mempercepat langkah masuk ke dalam rumah. Namun, saat ia melewati ruang tengah, ia melihat Bu Nur sedang duduk di depan televisi yang mati, menoleh padanya dengan senyum tipis yang sama. Kejadian ini membuat Genta bingung dan semakin yakin ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan Bu Nur dan kosan itu. Ketakutan Genta mencapai puncaknya setelah serangkaian gangguan dan keanehan sosok Bu Nur yang semakin menjadi-jadi. Ia merasa tidak bisa lagi mengabaikan semua ini sebagai kebetulan atau imajinasi. Tidurnya semakin terganggu, konsentrasinya buyar, dan ia mulai berpikir untuk mencari tempat tinggal lain, meskipun itu berarti harus kembali berjuang dengan dana terbatas. Namun, sebelum pergi, rasa penasaran dan keinginan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi mendorongnya untuk mencari tahu. Sebuah percakapan singkat dengan penjual angkringan langganannya di ujung gang beberapa hari sebelumnya kembali terngiang. Saat itu, Genta sambil menunggu pesanan sempat bercerita bahwa ia tinggal di kosan Bu Nur. Raut wajah si penjual seketika berubah, ada keterkejutan dan sedikit ketakutan di matanya. Ia hanya bergumam pelan, "Oh, kos di situ tuh, Mas? Hati-hati saja ya," sebelum cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Saat itu Genta tak terlalu menggubrisnya, tapi kini peringatan tersirat itu terasa begitu signifikan. Didorong oleh campuran rasa takut dan nekat, Genta memutuskan untuk kembali ke angkringan itu keesokan harinya, kali ini dengan niat khusus untuk bertanya lebih jauh. Dengan sedikit basa-basi, Genta akhirnya memberanikan diri bertanya langsung kepada si penjual tentang kosan Bu Nur. Awalnya penjual itu tampak enggan, namun melihat kesungguhan dan mungkin raut wajah Genta yang pucat kurang tidur, ia akhirnya mulai bercerita dengan suara pelan. Penjual itu menjelaskan bahwa rumah kos itu sudah lama dikenal angker oleh warga sekitar gang. Banyak cerita seram yang beredar tentang rumah itu sejak lama. Ia juga menyebutkan sesuatu tentang pemilik rumah sebelumnya, seorang nenek bernama Bu Nur. Namun, sebelum penjual itu sempat menjelaskan lebih detail, beberapa pembeli lain datang, memutus percakapan mereka. Meski informasinya belum lengkap, apa yang didengar Genta sudah cukup untuk membuat darahnya terasa membeku. Informasi setengah-setengah dari penjual angkringan hanya menambah ketakutan dan rasa penasaran Genta. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bertanya kepada seorang ibu parubaya yang rumahnya tak jauh dari kosan Bu Nur, yang sedang menyapu halaman rumahnya. Dengan hati-hati,
Genta menanyakan tentang Bu Nur dan rumah kosnya. Reaksi si ibu mirip dengan penjual angkringan, kaget dan sedikit ngeri. "Loh, Mas tinggal di rumah itu? Rumah itu kan sudah kosong lama sekali," serunya heran. Ibu itu kemudian menceritakan kebenaran yang membuat Genta lemas seketika. Bu Nur, sang pemilik kos, telah meninggal dunia lebih dari 5 tahun yang lalu karena sakit tua. Sejak kematiannya, rumah itu dibiarkan kosong oleh ahli warisnya yang tinggal di luar kota dan tak ada satupun orang yang berani tinggal di sana karena reputasinya yang angker. Cerita tentang penampakan arwah Bu Nur atau suara-suara aneh sudah menjadi rahasia umum warga sekitar. Genta menyadari, sosok yang selama ini ia temui, yang menerima uang sewanya, yang kadang menyapanya, bukanlah manusia. Ia telah tinggal bersama arwah penasaran Bu Nur. Dalam pandangan Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin diakui adanya. Jin diciptakan dari api dan hidup di alam yang berbeda namun berdampingan dengan manusia. Sebagian dari mereka ada yang usil, jahat, setan, dan dapat menampakkan diri dalam berbagai wujud, termasuk menyerupai manusia yang telah meninggal, untuk menakut-nakuti atau menyesatkan manusia. Penampakan yang dialami Genta dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari jin yang mendiami rumah kosong tersebut, mungkin memanfaatkan energi atau cerita tentang almarhumah Bu Nur. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak takut berlebihan kepada makhluk gaib, karena kekuatan tertinggi hanyalah milik Allah. Perlindungan diri dari gangguan jin dapat dilakukan dengan senantiasa mengingat Allah, zikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat Kursi, Al-Falaq, An-Nas, menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal, serta memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan gangguan makhluk halus. Ketakutan utama seorang Muslim harusnya adalah kepada Allah, bukan kepada ciptaannya. Kisah Genta memberikan pelajaran moral yang berharga. Pertama, pentingnya berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti harga sewa kos yang sangat murah tanpa mencari tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Kedua, pentingnya mendengarkan intuisi atau perasaan tidak enak, karena terkadang itu adalah sinyal adanya sesuatu yang salah. Ketiga, perlunya mencari informasi yang cukup tentang lingkungan sekitar sebelum memutuskan untuk tinggal di suatu tempat, terutama di daerah baru. Keempat, kisah ini mengingatkan kita akan keberadaan alam gaib dan pentingnya membentengi diri dengan keimanan dan doa kepada Sang Pencipta dalam menghadapi hal-hal di luar nalar. Setelah mengetahui kebenaran yang mengerikan itu, Genta tak berani lagi menginjakkan kaki di kosan Bu Nur. Ia segera mengemasi barang-barangnya yang paling penting pada siang hari bolong, meminta ditemani penjual angkringan yang iba padanya, meninggalkan sisanya begitu saja, dan segera mencari tempat tinggal baru yang lebih normal, tak peduli meski harus membayar lebih mahal. Pengalaman mengerikan di kosan Bu Nur meninggalkan trauma mendalam baginya, membuatnya lebih berhati-hati, lebih religius, dan percaya bahwa di sudut-sudut kota yang ramai sekalipun, misteri dan dunia lain bisa saja bersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang kurang waspada.